Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Dan saya ucapkan juga selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba untuk beralih ke pembuatan sebuah aplikasi sederhana, atau kita belajar CRUD ya teman-teman ya, yaitu create, read, update, dan delete menggunakan Google Sheet. Jadi kita beralih ke Google Sheet dulu. Nah, di video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana cara membuat sistem sederhana yang kita bisa menambah, menghapus, terus mengubah, dan mencari data di dalam Google Sheet. Nah, langsung saja teman-teman ya. Di sini kita buka web browsernya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Karena ini menggunakan Google Sheet, maka teman-teman wajib untuk ada koneksi internet. Oke, langsung saja di sini setelah kita masuk ke email kita masing-masing, saya klik di area sini, terus saya pilih di bagian sheet-nya. Oke, nah di sini udah muncul kayak gini teman-teman ya. Kita tinggal klik di bagian blank spreadsheet. Nah, maka di sini akan muncul spreadsheet baru. Terus ini kita kasih nama dulu. Di sini saya kasih nama misalnya sistem input data pegawai. Oke, nah ini kita tutup dulu teman-teman ya. Nah, setelah kita membuat nama filenya, terus di bagian nama sheet bawah sini itu saya ganti nama menjadi form. Jadi sheet ini saya pakai untuk menyimpan atau membuat desain form input data pegawainya. Terus saya buat lagi sheet kedua. Saya kasih nama misalnya database. Jadi kalau yang form ini dipakai untuk inputnya, yang database dipakai untuk menyimpan datanya. Nah, untuk data-datanya yang mau kita gunakan ya, pertama di sini saya mulai dari baris ke 1 misalnya ya. Ada ID pegawai, lalu ada nama pegawai, jenis kelamin, terus tanggal bekerja atau misalnya tanggal mulai bekerja ya, lalu ada jabatan misalnya, lalu ada gaji pokok, lalu ada tunjangan, lalu ada total gaji. Oke, seperti ini. Jadi kita langsung belajar tentang beberapa jenis data sekaligus di aplikasinya. Oke, nah di sini ini adalah tabel yang kita pakai untuk memasukkan datanya ya. Terus di bagian sheet form sekarang kita membuat desain untuk formnya. Nah, di sini saya memulainya lewat di bagian baris B3. Nah, di baris B3 ini berarti kita harus bikin desain yang sama isinya dengan di sini. Jadi ini saya copy dulu teman-teman ya. Saya copy langsung ke form, terus ini saya klik kanan di sini, saya pilih di bagian paste spesial, terus saya pilih yang transport. Nah, supaya dia langsung otomatis ke bawah gitu. Oke, kita atur. Nah, kalau sudah ini tinggal kita atur ya lebarnya gitu. Bagi teman-teman yang ingin ada pemisahnya ya, berarti tinggal kita tarik, kita pindahkan ke bawah. Misalnya maunya desainnya kita geser begini nih. Nah, jadi di bagian ID pegawai itu dia di bawah sini kotaknya gitu. Ini juga sama, jadi saya turunin dulu. Nah, biasanya kita menggunakan Excel untuk membuat aplikasi menggunakan bahasa VBA ya. Nah, sekarang kita coba beralih untuk menggunakan
bahasa AppScript atau sejenis Java gitu. Nah, ini kalau sudah teman-teman ya, misalnya datanya itu mau nanti kita input di sini nih. Nah, di sini semua, di bawahnya sini. Oke, nah berarti tinggal kita klik yang ini teman-teman ya. Nah, ini tinggal kita klik pakai tombol kontrol supaya dia bisa memilih seperti ini gitu. Terus kita kasih border teman-teman ya. Untuk warna bebas, misal saya kasih warna ini. Oke. Terus untuk ini saya buang di bagian grid line. Jadi hasil seperti ini teman-teman ya. Terus untuk huruf, agar nggak terlalu gede saya ubah jadi 9 misalnya. Nah, di sini bisa kita pakai untuk border teman-teman atau warna ya. Jadi untuk desainnya ini bebas. Terus ini saya kasih penggabungan sel ya. Saya kasih judul di sini misalnya form input data pegawai. Oke. Nah, ini tinggal kita ketengahkan teksnya. Terus kita pertebal. Lalu di sini kita kasih kolom lagi teman-teman ya, supaya ada bordernya sini. Nah, jadinya begini. Oke, untuk setelah selesai seperti ini, kita akan kasih border di sini teman-teman ya. Jadi bordernya itu kita ambil dari sini semua. Ini tambahkan lagi satu baris. Nah, dari sini kita buatkan. Ini bebas teman-teman ya, mau desainnya seperti apa terserah teman-teman semua. Sebelumnya ini saya kasih dulu warna supaya untuk judul teman-teman ya. Untuk warna saya pakai yang abu-abu aja deh. Nah, ini. Terus ini saya kasih border. Oke, sampai sini. Border saya pilih yang abu-abu juga. Saya taruhnya di luar ya teman-teman ya, ini ya outer border nih. Nah, ini seperti ini. Terus di bagian bawah saya membuat lagi border sama ya ini ya. Nah, di sini saya pakai untuk menaruh merge cell atau menggabungkan sel yang fungsinya itu untuk saya pakai nanti pencarian gitu. Oke, nah jadi di sini dia pencariannya. Di sini saya tambahkan misalnya cari ID pegawai. Terus di bagian bawahnya lagi saya buat lagi border. Oke, nah ini saya pakai untuk menaruh tombol teman-teman ya. Jadi tombolnya itu kita pakai untuk tombol add, update, delete, dan seterusnya. Ini saya kecilin dulu. Ini juga sama. Ya. Nah, kalau sudah, berarti tinggal kita buatkan tombol dengan cara klik insert, terus pilih drawing. Terus di sini kita masukkan shapes teman-teman ya, tapi nungguin hidup dulu nih. Kita klik shapes-nya. Oke, pilih yang round rectangle ini. Kita gambar di sini. Simple aja. Terus warna saya kasih misalnya warna ini. Atau bebas teman-teman yang lain ya. Ini misalnya. Untuk border saya kasih warna putih atau misalnya ini.
Lalu di dalamnya kita kasih teks teman-teman ya. Klik kanan, pilih edit teks, kita kasih teksnya misalnya add gitu. Untuk warna teksnya saya kasih warna putih. Terus ini kita kecilin hurufnya. Oke, cukup ya. Nah, kalau sudah, kita klik kanan dulu, terus pilih copy ya. Terus kita klik tombol save and close. Oke, dia ada di sini, kita geser ke sini. Kita kecilin. Nah, terus di sini kita insert lagi, pilih drawing lagi. Terus kita klik kanan, pilih paste. Tinggal kita ubah di sini, habis add itu adalah update. Terus kita klik kanan, copy lagi, save and close lagi. Oke, kita taruh di sini dulu ya. Kecilin. Terus kita insert lagi, pilih drawing lagi. Terus klik kanan, paste, habis update itu ada delete. Copy lagi, save and close. Oke, muncul sudah. Kita tarik lagi. Oke. Lalu kita insert lagi sama seperti tadi ya. Paste. Ini ada clear. Ini fungsinya untuk membersihkan formnya teman-teman ya. Terus kita kecilin. Oke, sudah. Jadi sudah ada add, update, delete, dan clear. Nah, untuk pencarian ya, kita bisa menambahkannya di sini teman-teman ya. Ini saya buang dulu cell-nya sampai sini. Nah, ini. Terus ini juga saya buang bordernya. Oke, nah nanti di sini kita taruh di sini untuk pencariannya. Tinggal kita insert lagi, drawing, paste. Ini kita ubah jadi search, save and close. Terus kita kecilin, taruh di sini. Oke. Nah, sekarang kalau sudah, ini supaya sama template-nya, saya kasih warna deh. Warna biru misalnya. Warna hurufnya warna putih. Oke, ini juga sama, misalnya bordernya saya kasih warna biru aja. Ya. Nah, kalau sudah ya, nanti untuk data di sini itu kita akan ketik, terus di bagian nama sampai dengan total gaji juga kita ketik ya. Nanti kalau diklik tombol add, dia akan masuk ke sini. Nah, berarti ini ID pegawai kita ketik, nama kita ketik, jenis kelamin kita pilih. Karena dia pilih, berarti kita bikin combo box teman-teman ya. Caranya kita klik tombol di bagian area sini, terus pilih data, pilih di bagian data validation. Di sini kita pilih yang add rule. Oke, udah pilih udah drop down di sini. Terus di sini kita ketik laki, lalu perempuan. Terus di bagian bawah kita klik ya, pilih advanced option. Ini kita pilih display stylenya, pilih yang arrow. Lalu kita klik tombol down. Oke, kita coba cek. Nah, isinya laki-laki, perempuan. Nah, seperti ini teman-teman. Oke.
Nah, untuk membedakan teman-teman antara judul dengan isi, di sini kita kasih warna agak samar-samar teman-teman ya. Ini untuk warna hurufnya. Saya kasih warna yang ini aja. Nah, jadi biar agak beda, ada bedanya gitu maksudnya. Oke, terus tanggal bekerja. Ini karena tanggal berarti kita juga menggunakan data validasi. Tinggal diklik, terus pilih data validasi lagi. Nah, di sini kita pilih ya, add rule. Nah, di sini kita pilih yang is validate. Nah, ini. Oke. Terus kita klik done. Dia akan bekerja kalau bisa kita klik 2 kali di sini. Nah, muncul kalender ya. Tinggal kita klik. Nah, dia udah muncul gitu kalendernya. Terus kita atur ratanya misalnya rata kiri. Nah, gitu. Untuk jabatan juga sama. Kita menggunakan metode seperti di bagian jenis kelamin. Tinggal kita klik. Terus pilih add rule ya. Drop down. Nah, ini kita isi. Misalnya jabatannya adalah keuangan. Lalu ada lagi misalnya administrasi. Lalu ada lagi misalnya kasir. Lalu ada lagi misalnya marketing. Nah, kalau sudah sama kayak tadi, klik di bagian advanced option, pilih yang arrow. Oke, nah sudah ya. Keuangan, administrasi, kasir, marketing. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngedit ya, tinggal kita klik di sini, pilih yang tombol edit ini. Nanti dia muncul, tinggal diedit saja di sini. Oke. Untuk gaji pokok, ini tinggal kita ketik, tunjangan juga kita ketik ya. Terus total gaji didapat dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan. Berarti caranya tinggal kita klik di sini, ketik sama dengan, ini kita klik, terus dikali, ditambah ya, tunjangan. Oke, nah ini masih 0. Nah, ini tinggal kita klik, tekan kontrol, klik dan klik ini. Nah, di sini kita ubah teman-teman ya formatnya ya. Numbernya ini kita ubah jadi misalnya accounting atau currency boleh. Oke, accounting ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mengubahnya menjadi format Indonesia, berarti pilih ini, Indonesia rupiah. Nah, ini. Jadi misalnya jabatan keuangan ya, gaji pokok misalnya 5 juta. Nah, tunjangan misalnya 1 juta. Oke, maka total gaji adalah 6 juta gitu. Ini kayaknya kurang kelihatan teman-teman ya. Ya, udah cukup. Untuk ID pegawai ya tinggal kita ketik, misalnya ID-nya adalah K-1001. Nama pegawai misalnya Erwin Suharyanto. Nah, seperti ini. Nanti kalau kita klik tombol add, dia akan masuk ke sini. Nah, kalau sudah, berarti langkah berikutnya adalah kita membuat perintahnya. Untuk membuat perintah, caranya kita klik di bagian extension sini, pilih app script. Nah, app script ini dia pengganti VBA kalau di Excel teman-teman ya. Kita menggunakan app script sekarang atau di Google Sheet-nya. Tunggu sampai muncul seperti ini ya. Kalau sudah, ini kita ganti. Project-nya kita ubah dulu menjadi namanya project pegawai misalnya. Project pegawai. Klik rename. Nah, waktu pertama kali kita membuka app script-nya itu langsung otomatis akan dikasih function teman-teman ya. Jadi di sini tinggal kita tambahkan ya fungsi apa yang mau kita buat gitu. Misalnya, nah di sini saya mau membuat dulu data validasi ya. Jadi nanti waktu kita klik tombol add, apabila ini ada yang nggak diisi, maka dia akan berwarna. Jadi area yang tidak diisi akan berwarna dan muncul pesan bahwa data tersebut harus diisi gitu, atau tidak boleh kosong. Makanya di sini
saya membuat keterangan dulu teman-teman ya. Jika di VBA itu awalnya petik 1, kalau di AppScript kita pakainya garis miring 2 kali. Di sini kita buat misalnya perintah validasi data. Nah, terus yang ini saya ganti menjadi validasi data. Oke, nah ini nama perintahnya. Terus yang perlu saya sampaikan di sini teman-teman, waktu kita ngetik perintah, kalau di AppScript ini itu sangat sensitif sekali. Tidak bisa kita salah huruf kecil, huruf besar, itu semuanya harus sesuai dengan yang ada di dalam perintahnya gitu. Jadi kalau salah dia pasti akan tidak mau bekerja atau nggak mau dipakai gitu. Oke, jadi kalau sudah ya, pertama di sini di bagian bawah function yang pertama kita buat yaitu function validasi data. Ini kita ketik garis miring 2 kali ya. Ini kita bikin dulu variabel ya. Jadi pertama adalah membuat variabel data validasi. Nah, pertama untuk variabelnya kita ketik perintah var. Lalu kita ketik di sini db spreadsheet sama dengan, nah di sini waktu kita ketik spreadsheet itu udah ada pilihannya teman-teman ya. Kalau sudah muncul kayak gini, tinggal teman-teman tekan tombol tab, dia muncul sudah spreadsheet apps, itu yang kita pilih. .get, kita pilih yang active spreadsheet. Nah ini, tekan tab lagi, terus buka kurung, tutup kurung, terus kasih titik koma, enter. Itu untuk variabel yang pertama. Yang kedua, bikin lagi var form sheet sama dengan db spreadsheet. Jadi waktu kita sudah bikin ini, kita panggil, dia udah muncul di sini. .get sheet ya, sheet by name. Nah ini, terus buka kurung, petik 2 form. Nah, oke. Terus titik koma, enter. Jadi ini kita pakai untuk sebagai form yang nanti kita gunakan untuk mengisi datanya. Jadi ini tempat untuk kita ngetik datanya. Berikutnya variabel ketiga, di sini kita ketik UI. Nah, UI ini adalah variabel yang kita gunakan untuk membuat pesan nanti teman-teman ya. Spreadsheet app .get UI. Terus jangan lupa buka kurung, tutup kurung, titik koma, enter. Oke, jadi itu ya 3 variabel yang kita pakai. Nah, berikutnya di bagian bawah kita tambahkan perintah form sheet. Nah, ini teman-teman ya. .get ring. Kita pilih yang get ring ya. Terus buka kurung, petik 2. Nah, di sini kita masukkan sel ya, apa saja yang akan kita buat data validasinya. Nah, di sini akan saya coba pecah teman-teman ya. Saya pecah ini supaya gampang kita melihatnya. Nah, seperti ini. Ini hanya berlaku ke layarnya lebar ya. Nah, ini saya pecah dulu, saya atur dia di kiri, terus yang ini dia di kanan. Nah, jadi biar gampang melihatnya. Ini saya pinggirin dikit karena dia nggak terlalu besar ininya, isinya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, oke. Nah, di sini dia form sheet teman-teman ya. Form sheet untuk yang pertama dia adalah selnya D6. Maka di sini kita ketik D6. Terus di belakang sini kita ketik .set background. Buka kurung. Nah, untuk warna ya. Di sini untuk warnanya itu kita akan kasih warna putih. Nah, ini dia. Warnanya adalah
putih seperti ini ya ketikannya ya. Jadi kita petik 1, terus hashtag, terus F-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita ketik F-nya 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, kalau sudah, di paling ujung kasih ya titik koma, enter. Nah, seterusnya tinggal kita copy ini, tinggal usah ngetik dari awal, paste. Kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau yang 8 ini nggak usah karena dia sebuah rumus, pasti nanti dia akan terisi gitu. Jadi kita cukup 7 aja, ini udah 2. Terus 3, 4, 5, 6, 7. Habis D6 berarti ini D8, terus D10, terus D12, D14, D16, dan D18. Oke. Terus kita kasih lagi garis di bawahnya. Terus di sini kita baru membuat validasinya teman-teman ya. Kita ketik 2. Pertama kita bikin validasi untuk ID pegawai. Maka kita ketik di sini keterangannya validasi untuk ID pegawai. Nah, untuk perintahnya di sini kita ketik if buka kurung, kita ketik form sheet ya. Form sheet, terus dot get rank, terus kita pilih lagi buka kurung, petik 2. Yang pertama dia adalah D6, berarti kita ketik di sini D6. Oke. Terus setelah kita ketik di sebelah sini, kita ketik dot is blank. Artinya kalau misalnya di sel D6 ini kosong teman-teman ya, buka kurung tutup kurung sama dengan 2 kali true. Nah, seperti ini. Terus di ujung ya, di ujungnya sini kita ketik lagi kurung kurawal, enter. Jadi ini adalah awal untuk perintah kalau misalnya ini terjadi kosong di bagian sel D6. Nah, di sini kita bikin perintah UE dot. Nah, UE ini kita ambil dari sini tadi. Alert ya. Terus di sini kita kasih buka kurung, petik 2, kita bikin pesannya. Data ID pegawai harus diisi. Oke. Nah, terus di bagian ujung sini ya, kita kasih titik koma, enter. Terus kita ketik lagi form sheet dot get rank, buka kurung lagi, petik 2, sama kayak tadi ya. Kita ambil yang di sini D6. Terus di ujungnya kita ketik dot aktif, buka kurung tutup kurung, enter. Terus di bagian bawahnya lagi kita copy dari sini bisa. Ini kita copy, kita paste. Terus di sini kita ganti dot set background ya, ini buka kurung. Nah, untuk background ya, ini artinya kalau misalnya dia nggak diisi, teman-teman mau mengubah backgroundnya itu apa gitu. Nah, di sini langsung aja, di sini ada keterangan red ya. Kita coba aja. Petik 2 red. Nah, seperti ini. Terus titik koma, enter. Nanti kita akan coba cek apakah berhasil atau enggak untuk warnanya. Terus kalau sudah, di bagian bawah kita ketik return false. Oke. Nah, ini hasilnya untuk perintah validasi data untuk di bagian ID pegawai. Nah, untuk validasi di bagian nama, tinggal kita copy dari sini ya, ini di copy sampai dengan ini, Ctrl C, terus di enter.
paste, ini tinggal kita ganti jadi nama. Ini juga sama ya, data nama pegawai harus diisi, ini berubah menjadi D8, ini juga sama D8, ini juga sama D8. Nah, seperti ini. Nah, apabila teman-teman ingin menginginkan semuanya harus diisi, maka ya di copy lagi ini. Copy. Kita paste di bawahnya lagi, kita ganti ini untuk berarti jenis kelamin. Jenis kelamin. Berarti habis D8 dia D10. Ini diganti pesannya menjadi jenis kelamin. Jenis kelamin. Ini juga sama D10. Ini D10. Oke. Terus ya, untuk sementara ini saya cukup sampai di bagian jenis kelamin teman-teman ya. Sekali lagi bagi teman-teman yang ingin supaya dia ada validasinya, maka harus ditambahkan semua jadinya dari ID pegawai sampai dengan tunjangan gitu. Tapi yang di contoh ini saya hanya menggunakannya sampai dengan jenis kelamin. Oke. Nah, kalau sudah selesai di bagian validasinya ya, di paling akhir teman-teman ya, ini kita ketik di sini return true. Nah, ini kalau misalnya dia bukan huruf kecil, dia kayak gini nih. Harusnya huruf kecil ini. Nah, kayak gini. Oke, jadi itu yang terakhir. Jadi letakkan ini di perintah paling terakhir apabila ini adalah validasi yang terakhir. Jadi di bagian bawah kurung kurawal yang untuk terakhir validasinya. Nah, berikutnya di bagian bawah ya. Ini kita sambung lagi. Nah, kita bikin perintah yang untuk simpan data atau yang add. Nah, di sini kita ketik keterangan misalnya perintah simpan data. Nah, untuk perintahnya di sini kita ketik pertama pakai function ya. Nah, ini function simpan data. Buka kurung tutup kurung, terus spasi, kasih buka kurung kurawal, enter. Nah, seperti itu. Terus sama dengan yang tadi teman-teman ya, untuk membuat perintahnya ini kita juga harus membuat variabel. Jadi di sini kita bikin dulu variabelnya. Membuat variabel simpan data. Nah, untuk perintahnya kita ketik var db spreadsheet ya, ini udah ada. Tinggal kita ketik lagi sama dengan spreadsheet app dot get active spreadsheet ya, pilih yang ini. Terus ketik lagi buka kurung tutup kurung titik koma enter. Terus var lagi. Kita ambil yang atas ya, ini form sheet. Nah, ini form sheet sama dengan db spreadsheet dot get sheet by name buka kurung petik 2 namanya adalah form, terus titik koma enter, var lagi, terus kita buat di sini ada data sheet. Nah, data sheet ini kita pakai untuk menyimpan database-nya sama dengan db spreadsheet juga dot get sheet by name buka kurung petik 2 nama database kita, sheetnya adalah database, berarti kita ketik database titik koma enter. Terus di bagian bawah lagi kita ketik perintah untuk UI nya var UI sama dengan spreadsheet.app lagi dot get UI buka kurung tutup kurung titik koma enter, terus var. Nah, ini kita buat perintah pesan ya
pesan apabila nanti datanya itu mau disimpan gitu. Var pesan ya, misalnya var pesan simpan. Nah gitu. Sama dengan UI dot alert, terus buka kurung, petik 2, simpan, terus di sebelahnya ya kasih sini, di sebelahnya sini kasih koma, petik 2, apakah Anda akan menyimpan data ini? Oke. Terus di sebelahnya lagi kasih koma. Lalu habis koma di sini kita ketik UI.button. Pilih yang button set, terus di samping button set kita ketik dot yes, no ya. Terus di ujungnya kita kasih titik koma, enter. Nah, di bagian bawah kita coba untuk menambahkan perintah berikutnya. Ini kita coba, perintahnya adalah cek pesan. Artinya nanti itu kalau misalnya berhasil, maka pesannya akan muncul. Kita ketik di sini if buka kurung pesan simpan sama dengan 2 kali ya, UI dot button dot no, terus buka lagi di paling ujung sini ya, kasih kurung kurawal, enter. Terus kita ketik di bagian bawah return titik koma. Nah ini artinya adalah keluar ya dari perintah pesan ini. Jadi artinya kalau misalnya nanti waktu muncul pesan di atas, teman-teman pilih no, maka ya nggak terjadi apa-apa gitu. Terus di bagian bawahnya lagi ya, di sini kita ketik lagi perintah if buka kurung. Nah di sini kita ambil perintahnya dari sini teman-teman ya. Nah ini validasi data, kita ketik validasi data. Nah itu udah ada. Terus buka kurung, tutup kurung. Sama dengan 2 kali ya, true. Terus di ujung sini juga sama, tambahkan buka kurung kurawal, enter. Nah lalu di sini kita bikin ya perintah berikutnya variabel, yaitu variabel untuk mencari dan menambah baris yang kosong. Nah di sini kita ketik misalnya cari baris kosong sama dengan, nah di sini kita ketik datasheet ya, datasheet dot get last row. Nah ini buka kurung tutup kurung plus 1 titik koma. Nah jadi artinya nanti ketika dia menemukan baris yang kosong, maka dia akan menambahkan 1 untuk data barunya. Di bagian bawah kita ketik perintah datasheet ya dot get rank, terus kita buka kurung, kita ketik cari baris kosong, koma 1, lalu di belakangnya ya ketik lagi dot set value, buka kurung. Nah di dalam set value-nya kita ketik lagi sheet form ya, kebalik ya, form sheet dot get rank, buka kurung lagi, petik 2. Nah ini kita ambil untuk isinya itu dari sini, berarti dari D6. Terus ditutup kurung yang
pertama di sini kita ketik dot ya, get value, lalu buka kurung, tutup kurung, terus di paling ujung kita kasih titik koma, enter. Nah, jadi datasheet ini kita ambil menggunakan cari baris yang kosong di kolom pertama. Jadi satu ini artinya dia adalah mengarah ke sini. Nah, ini teman-teman. Jadi ini adalah baris atau kolom pertama gitu. Akan kita isi dengan sel yang ada di form sheet, yaitu sheet ini di sel D6. Jadi D6 itu akan masuk ke A2 sini, yaitu baris yang kosong kolom ke-1. Nah, untuk berikutnya tinggal kita copy ini. Copy. Terus paste di sini. Ya, paste lagi sampai dengan di sini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti tinggal 6 lagi. Ini sudah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini tinggal kita ganti ini. Tinggal kita ganti jadi 2, 3, 4. Jadi hampir mirip dengan di VBA. 6, 7, 8. Ini tinggal ganti jadi D8, D10, D12, D14, D16, D18, dan D20. Oke. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya ya di bagian bawahnya lagi. Di sini tambahkan lagi baris kosong. Oke. Nah, di sini kita bisa memasukkan ya. Jadi nanti hasilnya ini kalau mau misalnya di area ujung sini ini kan cuman sampai total gaji teman-teman ya. Nah, misalnya teman-teman pengennya itu di sini ada keterangan siapa yang menginput gitu maksudnya. Nah, kalau misalnya mau ada keterangan siapa yang menginput, maka di bagian sini bisa kita tambahkan data by. Data by. Nah, gitu. Jadi nantinya itu di sini akan ada keterangan siapa yang menginput datanya, itu email siapa. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman membagikan link dari Google Sheet ini ke teman Anda, terus teman Anda tuh nginput, maka dia akan membuka data ini dengan menggunakan email dia pastinya gitu. Dan ketika dia menginput data, di bagian sini akan dimasukkan informasi bahwa siapa yang sudah menginput data ini gitu maksudnya. Oke, di bagian sini kita buatkan perintah. Perintahnya kita ketik ini lagi teman-teman ya. Datasheet lagi dot get rank ya, atau teman-teman juga bisa langsung copy dari atas ini. Buka kurung, cari baris kosong, koma, ini tadi 8 berarti dia 9. Oke, sudah. Terus di sini kita ketik lagi dot set value. Buka kurung, form sheet dot. Sebentar, kalau ini beda teman-teman ya. Setelah dia 9, ini kita ketik dot set value. Buka kurung lagi, session dot get active user ya. Pilih yang get active user. Buka kurung, tutup kurung. Terus di paling ujung kita kasih titik koma. Oke, nah ini nanti dia akan mengisi user yang menginputnya. Terus di bagian ujungnya, di bagian bawah kita ketik lagi UI.alert. Terus buka kurung. Jangan lupa petik 1 dulu. Terus di sini petik 2 data pegawai telah disimpan.
Di sini kasih lagi petik 2. Terus di ujungnya kita ketik titik koma lagi. Oke. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya kita membuat perintah untuk menghapus atau membersihkan area form di sini. Nah, berarti di sini kita kasih keterangan perintah membersihkan form. Nah, perintahnya cukup kita ketik form sheet dot get rank buka kurung ya, petik 2, pertama dia D6, berarti kita ketik D6, terus di ujungnya kita ketik dot clear. Oke, terus buka kurung tutup kurung, terus titik koma enter. Nah, tinggal kita copy ini, taruh bawahnya. Kita ganti jadi D8, D10, D12, D14, D16, D18. Nah, hanya sampai 18 teman-teman ya, karena di sini dia ini isinya rumus. Jadi kalau di clear ya dia nanti hilang gitu. Rumusnya hilang gitu. Nah, kalau sudah selesai ya teman-teman ya, berarti di sini tinggal kita simpan ya. Kita coba save dulu. Nah, di sini ada yang error teman-teman ya. Kita coba cek dulu yang error. Line 18. Oh ya ini. Nah, ini dia harusnya pakai huruf kecil teman-teman ya, ini ya. Nah, ini udah. Ini juga sama berarti huruf kecil. Ini juga sama huruf kecil. Jadi if-nya itu pakai huruf kecil teman-teman. Kalau sudah, kita tinggal simpan lagi. Oke, sudah tersimpan teman-teman ya. Dan di sini kita coba untuk mengeceknya ya dengan cara kita klik di bagian area sini, terus di sini ada simpan data ya. Kita pilih tombol run dengan cara di sini kita hapus satu misalnya. Nah, ini. Kita hapus, kita klik tombol run. Kita lihat di sini. Nah, kalau dia minta kayak gini teman-teman ya. Kita klik di bagian review permission. Terus kita pilih email yang sedang kita gunakan sekarang. Terus kita pilih advance. Terus kita pilih go to project. Lalu kita klik continue. Ini sama dengan mengenablekan makro di Excel teman-teman ya. Jadi kalau yang di sini tuh kayak gini dia caranya. Klik continue, terus pilih allow. Oke, di sini kita lihat. Nah, di sini langsung ada keterangan ya, simpan apakah Anda akan menyimpan data ini. Kalau saya klik tombol yes. Nah, di sini keterangan sudah muncul ya, data ID pegawai harus diisi. Klik OK. Nah, dia berwarna merah sesuai dengan yang saya kasih di sini. Nah, ini merah ini. Nah, di sini harusnya dia tidak langsung muncul data pegawai telah disimpan. Nah, dia langsung hilang itu. Berarti di sini kita tambahkan lagi perintah ya. Di tombol simpan data ini ada yang terlewat teman-teman ya. Cuman yang tadi itu sudah berhasil gitu. Nah, di sini teman-teman ya, di sini harusnya ada return false. Nah, seperti ini. Jadi dia nanti nggak akan menyimpan gitu. Dan ternyata di sini bordernya hilang teman-teman. Jadi kita ganti dengan warna sel saja. Nah, ini. Kita ganti jadi dengan warna sel gitu. Ini saya tarik lagi ke sini. Warnanya ini aja. Nah, seperti ini. Oke, kita tes lagi perintah ini.
Kita tes lagi, pilih run. Nah, di sini keterangan ya. Kita klik tombol yes. Data ID pegawai harus diisi, klik OK. Nah, di sini dia hilang gitu, bersih. Maksudnya merah gitu maksudnya teman-teman ya, dan dia nggak kesimpan gitu. Oke, nah di sini kita akan isi dulu. Misalnya K strip 1001, nama pegawai misalnya Erwin Suharyanto. Terus ini kita isi laki-laki, tanggal kerja misalnya tanggal 4, administrasi, gaji pokok 3 juta, tunjangan 500.000. Oke, terus kita jalankan ini perintahnya dengan cara klik tombol run lagi. Yes. Oke, data pegawai telah disimpan. Oke, dia bersih. Kita cek di sini. Nah, ini teman-teman hasilnya ya. Jadi masuk ke sini. Ada ini, nama laki-laki, tanggal bekerja, jabatan, terus gaji pokok, tunjangan, total gaji, dan ini saya maksud tadi ya. Jadi email yang menginput datanya akan langsung tercatat di baris yang sama dengan data yang diisi gitu. Nah, jadi di sini dia warnanya atau desainnya hilang teman-teman ya. Di sini berarti ada yang keliru di bagian desainnya sini. Kita coba untuk ubah lagi. Oke, nah di sini kita akan ganti di sini teman-teman warnanya ya. Jadi di sini warnanya kan dia terpengaruh oleh ini. Kita akan carikan warna yang lain di sini. Kita ketik color picker. Kita cari warna abu-abu yang di sini. Nah, ini. Nah, kalau sudah dapat, ini kita copy teman-teman ya. Ini kita copy, terus kita paste di sini. Nah, ini kita hilangkan satu hashtagnya. Ini kita hapus, paste. Jadi paste semua di sini. Oke, nah ini kita coba lagi. Kita coba jalankan. Kita klik tombol run. Oke, warna udah berubah ya, sudah ada warnanya. Nah, sekarang di bagian area sini teman-teman ya, kita akan hubungkan ke dalam ke dalam tombol ini untuk perintah yang tadi kita buat di sini. Jadi nanti kita klik tombol add, dia akan masuk ke dalam database ini gitu. Nah, caranya di sini tinggal teman-teman copy ini, yang perintah ini simpan data, klik kanan, copy. Terus di area sini diklik klik ini ya. Terus pilih assign script. Terus paste di sini. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba misalnya ini nggak diisi. Kita coba klik tombol add. Oke, dia udah running ya scriptnya. Apakah disimpan atau enggak? Kalau misalnya dia nggak disimpan atau di no, ya dia nggak akan tersimpan gitu. Nah, terus kalau misalnya kita coba lagi, disimpan misalnya, data ID pegawai harus diisi. Tinggal klik OK, maka nanti di sini berwarna merah. Tinggal kita isi datanya. Misalnya ID-nya adalah ID strip 10004. Oke, klik tombol add lagi. Klik tombol yes. Nah, di sini data pegawai telah disimpan. Klik OK. Nah, sudah bersih gitu. Oke, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan coba cek di sini. Nah, ini hasilnya. Nah, ini. Terus supaya tadi dia kembali lagi ke warna yang tadi, maka di sini kita tambahkan lagi. Ini kita copy teman-teman ya. Kita copy. Kita paste di bagian bawah sini. Nah, ini. Oke.
Nah, kita coba lagi ID pegawai, misalnya ID strip 10003, nama misalnya Suroto, laki-laki, tanggal bekerja tanggal 5, jabatan marketing, gaji pokok 3 juta, tunjangan 2 juta. Terus kita klik tombol add. Yes. Oke. Oke. Nah, ini sudah bisa teman-teman ya. Jadi tinggal menambahkan di sini, terus disimpan dulu, baru nanti dia akan berubah gitu. Oh ya, ini lagi tambahkan ya. Untuk yang terakhir itu yang D20. Ini tinggal ganti jadi D20. Oke. Nah, hasil seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau sudah ya tinggal kita coba nih ya. Tinggal kita coba lagi, misalnya ID strip 10006, nama pegawai misalnya Eka, perempuan, tanggal bekerja misalnya tanggal 6, tanggal 1 ya. Terus bagian marketing, gaji pokok misalnya 2 juta, tunjangan misalnya 1 juta, klik tombol add. Yes, simpan. Oke, sudah disimpan ya. Nah, di sini dia kita cek di bagian database-nya. Nah, udah masuk. Nih dia. Oke teman-teman ya, demikian untuk tutorial video kali ini, semoga bermanfaat dan nanti kita akan lanjutkan lagi untuk di bagian tombol update, delete, clear, dan cari. Sampai jumpa di video selanjutnya, mohon maaf jika ada salah penyampaian, salah kata, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.